memang topik hari ini adalah tentang perceraian ya, broken home katanya begitu. Ya. Tapi ternyata ada loh yang broken family. Oh. They're not divorcing, masih bareng, tapi itu menimbulkan dampak trauma yang sama buat anak. Jadi sama-sama broken gitu. Dan ini memang yang selalu akan jadi korban adalah anak. Korban terbesar ya, anak. Antara mungkin betul kayak tadi kata Mbak Widya mengatakan mereka jadi memendam, atau mereka jadi rebellious banget tuh. Hai semua, selamat datang di Talk More Podcast bersama saya Widya. Nah, kali ini kita mau membahas tentang topik perceraian, tapi lebih spesifik lagi anak sebagai korban dari peristiwa perceraian tersebut. Bersama kita sudah hadir nih Mbak Liza Marieli. Mbak Widya. Mbak Liza ini adalah seorang psikolog klinis sekaligus juga hipnoterapis. Nah, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Agak gloomy sih cuacanya, Iya ya? tapi kita harus tetap semangat. Oh iya dong ya. Jadi memang kita kalau belakangan nonton sosmed, nonton berita gitu, nggak jauh-jauh ya. Beritanya dari perceraian, perpisahan, dan tidak jarang juga di situ salah satu tokoh utamanya adalah anak ya. Nah, sebenarnya kalau dalam perceraian itu anak ini posisinya kan sering banget dalam posisi yang dirugikan ya Mbak Liza ya. Banyak anak hasil perceraian itu tumbuh, dia tidak menunjukkan tantrum, dia tidak menunjukkan rebellious trait-nya, tapi memendam emosinya. Dan kalau yang terlihat baik-baik saja dari luar, ya orang akan menganggap bahwa dia baik-baik saja. Tapi sebenarnya dari pengalaman Mbak Liza berpraktek, berinteraksi dengan orang-orang yang punya masalah serupa dalam kehidupannya, ada nggak hal-hal yang mungkin bisa jadi insight nih? Posisi sebagai anak itu seperti apa sih? Iya, tapi kalau saya boleh sharing ya Mbak Widya ya, sebelum kita benar-benar kan memang topik hari ini adalah tentang perceraian ya, broken home katanya begitu. Ya. Tapi ternyata ada loh yang broken family. Oh. They're not divorcing, masih bareng, tapi itu menimbulkan dampak trauma yang sama buat anak. Jadi sama-sama broken gitu, dan kondisinya tidak lebih baik dari yang mungkin bercerai, tapi bisa co-parenting dengan sangat enak gitu. Jadi pada akhirnya memang ketika kedua orang tua ini dispute lah gitu ya, ini memang yang selalu akan jadi korban adalah anak. Korban terbesar ya, anak. Antara mungkin betul kayak tadi kata Mbak Widya mengatakan mereka jadi memendam, atau mereka jadi rebellious banget tuh. Karena ini kan kayak karena mereka tidak menemukan keseimbangan. Harusnya nih orang tua, saya membayangkan kalau saya tuh suka analoginya kayak ketika ada anak lahir, orang tua harusnya itu membimbing anak gitu kan ya, dalam beragam hal. Orang dia masih tergantung sama orang tua kan gitu. Bagaimana salah satunya dari sisi emosi, bagaimana anak tuh punya keseimbangan emosi yang baik gitu kan. Kalau dia lagi marah kita bantu dia seperti apa, kalau dia lagi sedih kita bicara dengan dia seperti apa. Nah, ketika orang tua sibuk sendiri nih dengan masalahnya, itu ada anak yang kemudian caper. Jadi kayak tantrum banget gitu kan, kayak hello I'm here, lihat aku dong ibu, ayah kan gitu ya. Atau malah ada yang kayak memendam, udahlah mereka udah sibuk sama urusan mereka sendiri, aku nggak perlu deh. Nah yang satu ini terlalu berlebihan mengekspresikannya sampai nggak tahu batas, yang ini lebih meniadakan kebutuhannya dia untuk berekspresi emosi tersebut. Nah dua-duanya buat saya, karena mereka tidak bisa menemukan, nggak ada keseimbangan yang sempurna ya, tapi kurang lebih keseimbangan di tengah-tengah ini, dua-duanya ini yang di kutub ini maupun di kutub ini potensi kedepannya punya isu pada saat dia bersosialisasi, pada saat dia sudah dewasa dan punya relasinya sendiri, ini akan punya potensi jadi masalah buat dia sih. Oh, jadi malah outputnya sebenarnya bisa dua macam ya. Bisa dalam bentuk dia memendam, di sisi lain, yang lain tuh ada yang lebih keluar ya, lebih diekspresikan, yang orang-orang mungkin lihatnya ini apa sih, kenapa kok seperti cari perhatian atau apa, tapi sebenarnya it's
they're crying for help ya. Yes, betul banget kan, karena memang pada akhirnya ketika anak sudah sampai pada titik ekstrim gitu, nakal banget atau yang seperti apa gitu kan, itu kan sebenarnya benar kayak kata Mbak Widya, is a cry for help. Dia kenapa gitu, apa yang bisa dilakukan nih buat dia, kenapa, apakah dia ternyata mungkin ada kemarahan di rumah, frustration sendiri terhadap kondisi yang ada di rumah, jadi kemudian ketika dia ketemu di sekolah, dia datang ke sekolah, ketemu orang-orang, keluar tuh hal-hal yang tidak dia bisa ekspresikan di rumah selama ini, frustasinya dia ngeliat kondisi si ayah ibunya gitu kan, di sekolah itu bisa saja keluar, atau ya kutub yang satunya lagi, memendam semua, karena ngerasa udahlah nggak ada gunanya, nggak ada yang mau lihat aku juga kok. Oh, nah, nih nggak ada gunanya, nggak ada yang mau lihat. Kadang itu juga jadi cara anak untuk, udah deh, aku nggak usah nambah-nambah masalah nih, biar damai aja nih orang tua aku. Gitu. Ada nggak sih Mbak yang mereka tuh malah memilih dan tumbuh menjadi anak yang lebih lebih mencari damai gitu. Banyak. Yaudah deh aku ikutin aja maunya gimana gitu. Mungkin kalau kata istilahnya sekarang people pleasing Yes. Itu banyak banget gitu. Ketika kan kalau sebagai manusia nih, human being, natural insting kita adalah tenang, aman, damai, ada pegangan kan gitu dong ya. Kita nggak mau nih, mana ada sih natural human being yang naturally pengennya chaos mulu kan, pasti nggak ada. Nah, anak kecil ketika dia dihadapkan pada situasi rumah yang chaotic, bahkan yang tadi saya katakan tuh Mbak Widya, bukan hanya sekedar broken home, tapi broken family. Nggak berpisah, tapi di rumah tuh kursi terbang, piring terbang gitu kan, saling caci maki, berantem mulu, KDRT, atau diem banget yang dinginnya tuh berasa. Gitu kan. Nah, anak ini akhirnya kayak mencoba untuk, konflik itu tidak bagus ya. Berargumen itu tidak baik ya. Padahal kan sebenarnya konflik, argumen, terus abis itu diskusi mungkin ya, itu kan satu hal yang sangat normal pada situasi relasi sosial dong, kan gitu. Nah, cuman karena dia tidak pernah ngelihat ayah ibunya menyelesaikan konflik dengan baik-baik, dia tidak pernah mendapatkan wacana belajar dengan ayah ibunya itu untuk ngobrol, konflik itu seperti apa nak, kamu lagi ada masalah apa gitu, biar dia belajar mengelola konflik tersebut gitu kan. Nah, akhirnya dia cenderung untuk jauhin aja deh konflik, yang penting damai. Yang waras ngalah, orang baik tuh ngalah, gitu kan. Konsep-konsep, konsep-konsep seperti itu. Terus karena aku juga, terus katanya, udah ya mama ini udah pusing banget deh, kamu jadi anak baik-baik deh biar nggak pusing. Doktrin-doktrin seperti itu kan terdengar. Oh ternyata jadi orang baik itu harus ya, gitu kan. Kita nggak mengatakan bahwa being nice itu salah loh, ya benar nggak Mbak Widya? Tapi ketika being nice, bukan karena memang dia lagi compassionate dengan orang tersebut, tapi karena keharusan supaya dapat pengakuan, supaya nggak dijauhi, supaya nggak konflik, itu kan jadi tidak baik. Iya ya, jadi malah seolah-olah konflik itu tidak boleh dan berbahaya gitu ya. Jadi ya udah, untuk survive aku memilih untuk being nice aja deh. Tapi it's not a truly being nice dong ya, jadinya seperti sesuatu yang dipaksakan dan pasti akibatnya juga tidak nyaman nantinya. Karena kan banyak yang bilang tuh nggak enakan sekarang, nggak enak beneran nanti gitu ya. Dan saya pernah ada kutipan dari Gabor Mate, mungkin pernah dengar Mbak Widya gitu ya, trauma expert kan dia mengatakan bahwa kalau kita nggak pernah tahu bagaimana mengatakan tidak, iya kita tuh nggak jujur aja. Betul. Jadi kita iya terus, sampai kita udah nggak tahu nih iya mana yang tulus, yang jujur, mana yang memang iyanya ini cuma people pleasing aja. Jadi sesekali saying no, making healthy boundaries, itu adalah hal-hal yang memang harus dipelajari anak tuh. Dari kecil, sehingga ketika dia tumbuh dewasa, dia kemudian sudah mulai keluar dari lingkungan rumah, ke sekolah, apalagi nanti udah SMP, SMA, kuliah, kerja. Nah dia tuh jadi punya resolusi konflik yang sehat. Ya, jadi dia pun belajar untuk menghadapi konfliknya ya, tidak hanya menghindar, tidak hanya menjaga supaya ini rumah tidak pecah dan porak-poranda, tapi juga bagaimana nih menyelesaikannya gitu ya. Oke, menarik nih karena ternyata outputnya bisa beragam ya, walaupun dari satu judul peristiwa yaitu perceraian. Ada kemungkinan nggak sih seorang anak ini juga tumbuh menjadi orang-orang yang justru bisa mencerna bahwa oh ini nggak sehat nih, aku punya keinginan untuk supaya orang tuaku mungkin secara hubungan lebih baik, terus dia
memendam keinginan-keinginan tersebut, tapi terus kan orang tua nggak selalu bisa membaca, ya, nggak selalu bisa membaca nih maunya anak gimana. Cuma saya tuh sering banget denger ini anak-anak punya harapan, udah sih ya kalau memang nggak cocok gitu ya, tapi ini tidak mudah diungkapkan oleh anak. Kalau Mbak Liza sering nggak sih ketemu yang justru curhat itu justru anaknya gitu? Oh banyak gitu. Ya? Antara anak yang memang masih posisinya masih anak atau adult children. Jadi anak yang sudah dewasa, tapi kemudian terdampak dari kondisi yang terjadi tersebut, gitu kan. Terus ketika di ruang konseling tuh mengatakan bahwa aku sih berharap waktu itu papa mama pisah aja. Gitu. Aku sih waktu itu berharap ayah ibu berpisah, tapi nggak usah berantem gitulah, ngapain sih? Gitu. Jadi itu memang ada keinginan mereka. Karena balik lagi ya Mbak Widya, kan memang kita secara naturally pengennya hidup tuh damai. Betul. Tapi kan bukan berarti konflik itu jelek juga. Karena kan ada kutipan juga yang saya sangat yakini ya, through conflict and chaos, we learn and grow. Iya dong, gara-gara ada konflik, ada chaos mungkin yang nggak nyaman nih, tapi kita jadi punya kesempatan untuk mengasah resolusi konflik, komunikasi, assertive communication kita, kan gitu. Terus kita juga bisa belajar bagaimana kita nyari berempati, ketemu tengah-tengah nih, kamu mau apa, aku mau apa, kita gimana. Itu kan sebenarnya banyak sekali loh potensi yang kita bisa dapatkan dari pelajaran ketika ada konflik dan ada chaos. Nah, tapi karena continuingly chaos mulu di rumah, gitu ya, antara perceraian ini udah bercerai tapi masih gontok-gontokan, atau belum bercerai tapi gontok-gontokan juga, gitu kan lelah ya. Kita kan pasti ada sampai tahap burnout gitu loh. Yang akhirnya jadi antipati tuh dengan konflik dan chaos. Padahal ya konflik, chaos, instability, sesuatu yang memang wajar terjadi dalam kehidupan. Ternyata yang burn out nggak cuma orang tua ya, nggak cuma pasangan, tapi anaknya juga burn out ya. Cuman mungkin kadang-kadang orang tua ngeliatnya masih kecil nggak ngerti gitu. Padahal kan mereka paling banyak menyerap ya nggak sih Mbak? Jadi malah jadi buffernya nggak sih? Jadi dia menyerap dan jadi sansaknya. Betul. Mau bilang sansak kok nggak tega. Tapi kan namanya sansak yang menyerap terus gitu kan. Kebayang nggak? Suasananya nggak enak. Kita ketemu orang lagi bete aja Mbak. Kita udah berasa kan, aduh enak banget sih. Kita kebayang nggak kalau situasi di rumah begitu terus. Nah, ini yang sebenarnya jadi apa ya? Jadi awal mulanya ya, di mana anak ini kan namanya, apalagi kalau usianya masih muda-muda ya, mereka kan tidak paham bagaimana menyelesaikan konflik, tapi yang dia lihat adalah ekspresi emosi keduanya cukup intens, cukup kerasa, dan dia ada waktu-waktunya dia menjadi sasaran atau luapan, atau malah mungkin kalau anaknya udah agak gedean nih, orang tuanya curhat nih sama anak. Menurut Mbak Liza tuh kalau orang tua curhat sama anak tuh boleh nggak sih? Kalau saya sih sebenarnya tidak berada pada kutub bahwa orang tua nggak boleh cerita sama sekali. Gitu, karena mungkin sesekali kita perlu curhat gitu ya, cerita sama anak, biar mereka tahu bahwa orang tuanya ini juga manusia yang kadang bisa susah, bisa sedih, bisa segala macam gitu kan. Tapi pertama gitu ya, yang diceritakan itu ya jangan buka-bukaan semua. Gitu. Disaring harus ya. Ada batasannya dong gitu kan. Yang kedua, dia bisa ngelihat tuh prosesnya dari orang tua bercerita, sharing gitu kan ya. Atau hanya sekedar menyampaikan, maaf ya, Mama nih lagi agak sedih deh akhir-akhir ini. Boleh nggak kalau Mama 2 hari ke depan ini tidurnya lebih cepat? Kamu sama Mbak dulu boleh nggak? Itu kan sebatas itu nggak apa-apa tuh. Biar dia juga ngerasa bahwa beremosi itu oke. Ya betul. Dan aku harus accepting dulu emosiku. Tapi jangan 2 hari jadi 2 minggu, jadi 2 bulan yang menjauh dari anaknya kan enggak. Karena nanti anaknya juga akan belajar bahwa oh iya, mamaku bisa tuh mengelola emosi. Bahwa dia pernah ada satu masa sedih, tapi kemudian gak lama dia bisa mengelola itu dan dia kembali lagi untuk menghadapi dunia, ketemu sama aku lagi segala macam, dan itu kan hal yang sehat sebenarnya. Gitu. Nah, kita tuh seringkali antara menutupi banget, jadi orang tuh harus jadi Superman yang capek sendiri, atau parentifikasi. So nggak dol aja tuh, semua diceritain kejelekan jeroan-jeroan orang tua satunya saking keselnya gitu. Nah ini kan yang nggak baik. Iya, karena bukan tidak mungkin terus anak pun jadi menumbuhkan perasaan, kayaknya gue mesti jadi penengah nih. Kayaknya gue mesti mendamaikan orang tua nih. Apalagi gitu anak sulung ya, seringkali begitu tuh. Ngomong-ngomong sulung nih ya. Kadang-kadang ada tuh anak sulung yang kayak, ya soalnya aku anak sulung, aku yang harus bisa untuk
menjaga kestabilan, mendamaikan, mengurus. Betul. Apalagi perempuan sulung. Wah, itu sih. Aduh, saya lagi. Kalau nggak belajar tuh nggak ada batasannya. Seringkali tuh absorbing terus. Saya jadi inget nih Mbak Liza tuh kan juga menulis buku ya, dan judulnya tuh luar biasa menarik sekali, 4 sulung. Yang mana kalau dipikir kok bisa 4 sulung ya. Nah itu Mbak Liza menceritakan tentang dinamika sulung apa nih sampai ada 4 sulung dalam keluarga. Jadi ceritanya sebenarnya itu buku yang menceritakan kehidupan saya, tapi saya mengedepankan cerita anak-anak. Jadi saya punya 4 anak Mbak Widya dan semuanya sulung. Jadi kalau ada orang bilang gitu kan, ih anak lu banyak banget sih lu AKB, terus saya bilang enggak, saya bilang anak gue sulung semua gitu kan, saya bercanda. Jadi ceritanya adalah long story short-nya, saya menikah gitu kan ya, kemudian punya 1 anak gitu kan. Kemudian saya bercerai. Berarti kan ini kan sulung dari yang pernikahan tersebut. Yes. Kemudian berapa tahun kemudian agak lama saya menikah lagi, gitu ya. Kemudian beliau meninggal. Saya lagi hamil 7 bulan, si almarhum suami saya meninggal. Lahirnya anak perempuannya. Nah ini kan anak sulung dari yang meninggal. Betul. Ya, kemudian berapa tahun kemudiannya lagi gitu ya, saya menikah lagi dengan mantan pacar tahun 98. Jadi recycle, vintage. Vintage. Gitu. Nah, dia membawa 1 anak dari pernikahan sebelumnya, yang berarti kan sulung dari sulung. Nah, kemudian saya sama dia punya anak lagi, gitu kan, ini kan sulung. Sulung lagi. Jadi semuanya sulung nih. Gitu. Makanya jadi 4 sulung jadi semua 4 ya? sulung, gitu. 3 cowok, 1 cewek. Belum lagi suami sulung juga nih Suami sulung juga gitu ya. Betul sekali, suami anak sulung. Saya satu-satunya di rumah yang anak tengah, anak nomor 2. Tapi itu berarti ini ya, dinamika dan real life story ya. Iya, dan memang di awal-awal itu kayak saya mengatakan ya, apalagi pada saat saya bercerai nih, waktu itu anaknya tuh usia sekitar 2 tahunan gitu ya, dan itu kelihatan banget tuh jadi kurus segala macam. Yang namanya bercerai, yang namanya kita berantem nggak mungkin adem ayem. Tapi sampai pada satu titik saya dengan ayahnya itu kayak ngapain sih kita berantem dulu, yang penting kan anak ya. Terus di kepala saya tuh kayak lagi nikah berantem, udah cerai berantem, kok capek banget ya hidup gue ya. Kayaknya isinya berantem mulu nih. Berantem mulu. Jadi apa bedanya dong? Nggak penting gitu kan ya, terserah deh gitu kan. Kita damai aja, yang penting ada anak nih. Nah, kita berhasil menemukan keseimbangan itu dan bahkan membimbing anak bareng-bareng co-parenting dengan sangat baik. Gitu. September kemarin dia S2 ke UK gitu ya. Kita benar-benar yang kita urus 2, jadi ada 2 ayah, 2 ibu gitu ya, ngurus dia bareng. Gitu. Dan kita rapat di rumah bareng. Itu lucu banget tuh. Yang kalau kata teman-teman saya gila Sakinah mau ada waromah banget nih gitu. Co-parenting dan itu ya buat saya nggak ada masalah. Nah, jadi tugasnya kita sebagai orang tua itu bagaimana kita bisa mengelola ego kita yang lalu sudah berlalu. Ini anak perjalanannya masih panjang. Gitu. Termasuk yang ayahnya meninggal itu masih saya bawa ke orang tuanya segala macam. Dia harus tahu tuh akarnya di mana kan gitu. Nah, jadi buat saya iya, kalau misalnya memang ternyata sampai pada satu titik pernikahan itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, tapi kan bukan berarti kita nggak bisa jadi good parents for the kid, for the kid gitu kan. Itu sebenarnya yang mungkin orang tua di luar sana harus menyadari itu gitu. Iya ya, berarti. Karena banyak kan Mbak yang mempertahankan pernikahan, tapi kondisinya chaotic banget gitu. Iya, mungkin sebagai pasangan kita bisa tidak sejalan, tapi sebagai orang tua alangkah baiknya ketika itu memang diupayakan supaya kita bisa co-parenting itu tadi ya. Nah, ini kan ada 4 sulung yang tadi ya, 4 sulung dari 4 karakteristik pastinya. Ada nggak sih perbedaan-perbedaan yang menonjol? Karena mereka tentu situasinya berbeda-beda, Mbak. Beda-beda. Perbedaan yang menonjolnya, saya bahkan udah nggak bisa melihat perbedaan menonjolnya. Karena gini, awal-awalnya memang chaos banget sejujurnya gitu ya. Jadi yang satu anak ini asalnya dari mana, yang ini dari mana. Tapi saya sama suami itu sepakat bahwa kita harus banyak melakukan kegiatan bersama. Gitu kan ya. Terus diskusi bersama gitu. Jadi kita banyak makan malam bersama, kita ngobrol segala macam. Jadi dalam tanda kutip itu kayak memaksa diamprokin mereka tuh bareng. Kita jadi traveling yang susah Mbak. Jadi road trip yang satu mobil bareng terus jadi gitu tuh. Jadi mereka tuh bener-bener yang dipaksa harus negosiasi, diskusi, iya berantem ada lah. Tapi terus nanti kita melatih mereka untuk settle the argument gitu. Dan akhirnya sekarang cari-carian aja gitu.
Jadi karena terbiasa, karena awalnya dibiasakan punya quality time bareng untuk saling mengenal itu tadi, jadinya ketika sekarang tumbuhlah rasa untuk bisa saling membutuhkan, saling care, saling kecarian. Betul, karena waktu itu awalnya terjadi 4 sulung barengan nih, kan ada mereka masih kecil-kecil loh. Oh, iya, ada yang TK, ya? ada yang SD, jadi ntar ada aja tuh mulutnya tiba-tiba, kamu tuh nggak ada ayahnya, mati kan ayahnya, oh yang ini sakit hati. Wow. Itu bisa, terus kita kayak kita duduk, hehehe, oke itu that's not nice gitu kan. Ayo kita duduk yuk, kita ngobrol segala macam, bla bla bla, gitu. Ada aja komen-komen anak kecil ya, gitu. Ini yang tadi Mbak Liza sampaikan di awal ya, bahwa dari konflik itulah kita tumbuh dan mencari kesetimbangan gitu ya. Ini ketika muncul konflik kayak gini, anak-anak akan ya tentunya dengan bimbingan orang tuanya ya, mencari keseimbangan supaya mereka bisa menyelesaikan konfliknya, berjalan di koridornya masing-masing gitu ya. Iya, jadi terus yang kayak anak yang paling kecil sekarang kan 11 tahun, dia bisa tuh tiba-tiba tunjuk tangan. Aku mau ngobrol deh, kayaknya ada masalah deh gitu. Yang paling gede 23 tahun kan sudah pacaran ya. Itu bisa nanti tiba-tiba berantem sama pacarnya, itu saya nanya, "Kenapa, Bang? Kok dikonfront si ceweknya gitu kan?" Ya nggak apa-apa, kan aku ngeliat dari dia sama Umi, kadang-kadang juga berantem tapi kan you settle on the issues, dia bilang gitu. Dan ini kan memang kita selesaikan, dia bilang gitu. Oh oke, gitu. Jadi buat saya selalu mengatakan jangan takut sama konfliknya. Gitu. Kalau kita bisa berkonflik dengan sehat, kita bisa kemudian ngobrol dengan baik, itu akan selalu ada jalan keluar terbaik kok. Yang mau kita usahakan ini apa, dan kita bisa tumbuh berkembang bersama gitu. Oke. Menarik sekali nih ya. Dan gimana sih caranya supaya Mbak Liza nih tetap bisa menjaga agar anak-anak ini tidak, terutama 4 sulung ini ya. Karena saya sebagai anak sulung tuh paham banget ya jadi rasanya ya. Sulung yang tiba-tiba punya kakak gitu kan ya, atau sulung punya adik gitu ya. Supaya mereka tidak terdampak, tidak mengalami dampak-dampak yang negatif secara major ya, dari perpisahan, dari kehilangan, perceraian. Iya. Kalau saya sih ngerasa yang namanya dampak pasti ada ya Mbak. Ya. Gitu kan? Kayak tadi Mbak Widya mengatakan, tapi jangan major nih. Gimana kita membuat itu minor. Karena kan kayak misalnya yang bercerai pasti ada dampaknya. Yang ayahnya meninggal pasti ada dampaknya. Betul. Ada tuh momen-momen dia sedih, yang dia ngerasa bahwa nggak adil. Abang masih bisa ngeliat ayah, aku nggak ngeliat ayah gitu. Itu juga ada seperti itu. Jadi buat saya yang namanya dampak itu nggak bisa kita hindari deh. Pasti nggak bisa dihindari. Jadi kalau ada yang kurang konseling, mana nih yang lebih baik, yang tidak berdampak? Nggak mungkin, pasti ada dampaknya. Itu satu. Yang kedua, dampak mana yang rasanya lebih minimalis? Gitu. Itu benar-benar kita yang pikirkan. Apalagi kalau berbicara soal anak ya, anak-anak yang masih di bawah usia dewasa, itu kan masih menjadi tanggung jawab orang tuanya loh untuk mengolah itu. Nah itu kita coba cari mana dampaknya yang paling minimalis. Yang ketiga, kita cari kayak apa ya, set of actionnya gitu. Apa yang bisa aku lakukan ya? Kalau memang rasanya, katakan gitu, kita merasa dia mungkin udah trauma ya, kayaknya dia pernah ngeliat aku berantem sama bapaknya deh. Ya bawa aja ke psikolog anak, gitu kan. Bawa coba untuk ada trauma expert segala macam, kan nggak apa-apa loh. Terus nanti kita dapat PR-nya misalnya dari psikolognya, dari terapisnya, ya kita kerjakan bareng sama anak. Jadi anak tuh tahu bahwa ada masalah, tapi aku dibawa cari solusinya nih sama mama, terus mama bersama-sama dengan aku, papa sama-sama dengan aku melalui proses ini, kita we're in this together. Nah, energi spirit itu kan yang dirasa sama anak tuh. Jadi anak-anak juga bisa menangkap energi dari hubungan yang dia dapatkan nih dari orang tua gitu ya. Gitu, bahwa aku nggak sendiri, aku memang, mama juga lagi susah sama papa, tapi dia mencoba untuk cari waktu buat aku. Ya udah, ayo kita kerjakan ini bareng-bareng. Itu karena kalau kita selalu berusaha menghindari dampak, nggak mungkin. Betul ya, karena segala sesuatunya pasti ada konsekuensi. Pasti ada dampaknya, tapi coba cari dampak yang minimalis. Udah tahu ada dampak yang lebih besar, jangan ambil jalan itu dong, kan gitu. Ini ada dampak yang minimalis, kenapa nggak yang ini? Nah, dari dampak minimalis ini, tapi jangan dibiarkan borokan. Nanti jadi major juga. Iya, kalau dibiarin terus-terusan ya. Gitu kan. Nah, ini minimalis ini kita kelolanya gimana, kan gitu. Oke. Nah, dari momen-momen itu saya belajar anak-anak itu jadi apapun itu mereka kontak. Tanya gitu. Karena mereka biasa itu, coba ya, ada banyak anak misalnya nih, katakan ya ini kondisi yang cukup
kronik mungkin ya. Ada anak mungkin mengalami pelecehan seksual di sekolah. Ada loh anak-anak yang pulang ke rumah nggak cerita sama orang tuanya, betul nggak Mbak? Iya, betul. Kenapa? Karena itu kan berarti kayak nggak ada, aku nggak ngerasa aman cerita sama mamaku. Entah dia takut mamanya susah, entah dia takut dimarahin malah. Kamu sih pakai bajunya misalnya gitu, pokoknya nggak cerita. Tapi ada anak yang pulang dan menceritakan. Betul. Jadi ada kalanya anak nih memilih untuk cerita atau enggak, itu juga tergantung iklim yang dia jadi kan rasakan apa pupuk yang sudah ditanam selama ini gitu yang membuat mereka mau bercerita sama si orang tuanya. Gitu. Ini 4 sulung di rumah mau yang kalau kita, karena kemarin baru ada satu yang akil balik baru mens, itu teleponnya emaknya. Ada yang mimpi basah kasih tahu emaknya. Yang paling kecil kan belum mimpi basah. Aku nanti kalau mimpi basah aku cerita ya, dia bilang gitu. Nggak apa-apa cerita aja. Karena kenapa ada safe space yang kita kasih. Apakah sebelumnya ada mereka punya dampak tertentu? Ada lah pasti. Pasti ya. Tapi ayo we're in this together, kita handle ini bareng-bareng gitu. Ya, menarik nih. Artinya dia ada ruang aman di rumah. Dan tadi anak yang pertama ya, yang udah punya pacar ya. Udah 23 tahun. Nah, dia Mbak Liza itu sepertinya sangat mengajarkan bahwa konflik itu untuk dihadapi, bahwa konflik itu bukan sesuatu yang ditakuti, apalagi dihindari gitu ya. Artinya anak yang pertama ini pun mulai belajar untuk punya hubungan yang aman, walaupun namanya aman itu kan bukan berarti nggak ada konflik ya. Betul. Nah, sering kita lihat sekarang itu banyak banget tuh ya. Ini kalau kita balik lagi ke sosmed ya, sering kita lihat anak-anak muda yang, aduh aku nggak percaya nih pada relasi pernikahan, karena orang tuaku gagal, atau karena aku tidak melihat orang tuaku happy dengan pernikahan. Aku tidak percaya bahwa menjalin hubungan itu akan adil untuk aku. Melihat situasi yang dihadapi orang tua tentunya memang berpengaruh pada pemahaman anak terhadap hubungan ya. Apa sih yang bisa diupayakan? Atau mungkin awalnya nih, kira-kira apa yang membuat anak ini cenderung merasa tidak aman untuk membangun hubungan? Kalau kita bercermin dari hubungan orang tua ya, kan memang hubungan orang tidak selalu mulus ya. Dan nggak ada yang sempurna. Iya betul. Hal-hal apa yang sering banget bikin anak jadi merasa tidak aman untuk membangun sebuah relasi, dan apa yang bisa diupayakan? Biasanya sih kalau menjawab yang pertanyaan pertama, apa yang membuat mereka tidak aman? Karena mereka melihat situasi yang tidak aman juga pada pernikahan di sekelilingnya. Dan itu kan nggak hanya orang tua ya, bisa kakek neneknya, bisa om dan tante, bisa di sekolah dengar cerita dari orang tua ini, orang tua itu segala macam. Mereka kan saling cerita, iya mama papaku berantem mulu, segala macam. Jadi mereka melihat bahwa buat apa sih menikah, ribet banget. Gitu kan. Nah, buat saya di sisi lain sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, bahwa anak-anak zaman sekarang tuh lebih kritis. Yes. Gitu kan. Jadi itu membantu juga supaya mereka tidak buru-buru menikah hanya sekedar checklist. Betul. Udah usia segini berarti harusnya menikah. Abis ini, iya ini kan hanya sekedar anak checklist. Dan kemungkinan zaman dulu orang kayak gitu. Iya. Apalagi doktrin orang tua, kamu udah umur berapa nih? Ayo dong, kapan pacaran segala macam. Jadi itu hanya sekedar checklist. Nah, buat saya anak-anak zaman sekarang itu lebih kritis, bagus juga gitu. Jadi mereka benar-benar ketika mereka akhirnya memutuskan menikah, mereka tahu kenapa mereka menikah. Mereka sudah yakin, mereka sudah ada preparation-nya. Dalam arti mereka memikirkan nanti tabungan anak kalau ada anak, tabungan kita gimana segala macam. Jadi buat saya sih bagus juga. Tapi kalau sampai mereka tidak menikah sama sekali karena trauma pernikahan, hubungan pernikahan yang pernah dia alami sebelum-sebelumnya gitu, maksudnya dari orang tua, dari lingkungan segala macam, ini yang sebaiknya dicari gitu ya solusinya, konselingkah apa segala macam, karena sebenarnya menikah nggak menikah itu kan pilihan. Betul. Sama seperti tadi kita membahas jadi orang baik nggak apa-apa, tapi kalau jadi orang baik sebagai sebuah keharusan karena harus diterima, terus dia jadinya people pleasing dong, terus nggak ada healthy boundaries. Sama saya dengan menikah. Kalau kamu nggak menikah ya nggak apa-apa. Tapi kenapa kamu tidak mau menikah? Do you know why? Kalau dikatakan aku trauma, loh jangan-jangan you can have better loh. Kalau gitu traumanya yang kita coba untuk kelola. Karena begitu traumanya sudah membaik gitu ya, siapa tahu ternyata dia bisa punya hubungan yang lebih sehat dengan siapapun dia berelasi.
Justru dengan dia paham bahwa ada situasi relasi yang tidak sehat ini, dia bisa tahu takarannya jadi betul. Kita pernah masa keasinan, pernah masa ketawaran, tengah-tengahnya seperti tengah-tengahnya di mana nih? Gitu. Benar. Jadi kalau buat saya, karena ini juga ada anak saya gitu, ada beberapa yang nih, kalau aku nggak mau nikah nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Tapi do you know why you don't want to get married? Gitu kan, harus tahu kenapa. Kalau misalnya dilakukan dengan sadar segala macam, ada lagi anak yang kalau aku nggak mau punya anak, iya nggak apa-apa sih, gitu kan. Tapi do you know why? Kenapa nggak punya anak? Ya, jadi nggak cuman karena gerakan zaman sekarang. Karena sekarang banyak yang begitu gitu ya, marriage free gitu segala itu. Why you wanna do it? Kalau hanya sekedar ikut-ikutan ngapain? Kalau hanya sekedar trauma berarti bukan masalah marriage-nya dong, dan the trauma, karena sama aja. Iya, jadi kita nggak marriage tapi kita berpasangan dengan seseorang, sama 11 gitu misalnya, atau apalah gitu ya. Tapi tetap aja berantem. Kenapa? Karena ada trauma berkaitan dengan relasi. Kan sebenarnya traumanya bukan pada pernikahan, trauma pada relasi. Jadi mau dia nggak menikah pun, tapi dia tetap punya pasangan, berantem juga. Betul. Jadi memang sesuatu yang dibawa ini perlu dikenali dulu ya, lukanya perlu dikenali dulu supaya keputusan berikutnya itu benar-benar karena pemahaman atas kebutuhan dia sendiri, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tren. Betul. Walaupun kita harus meng-highlight ya Mbak ya, kan Mbak Ude juga pasti tahu yang namanya trauma itu mungkin tidak bisa hilang sepenuhnya. Iya, betul. Tapi kalau kita punya awareness, kita ada kesadaran kayak, ini kayaknya gue mulai kecolek lagi nih trauma gue. Oke, bentar ya, jeda dulu, gue kelola dulu. Nah itu kan udah lebih enak tuh. Nah, membicarakan trauma ini tentu tidak lepas dari emosi ya, ekspresi emosi yang jadi cara seseorang menuliskan traumanya gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin secara ekspresi emosinya meledak-ledak, tapi ternyata itu tidak hanya sekadar dia pemarah, tapi ada emosi lain, ada luka mungkin, ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi dan membentuk dia jadi seperti itu. Ada juga yang dia memilih untuk memendam mungkin ya, memendam karena merasa aku bisa bertahan dengan cara ini, aku akan lebih diterima nih. Banyak banget anak-anak sekarang itu yang dia memilih untuk aku jadi tertutup aja deh. Saya ketemu tuh berapa kali Mbak, jadi aku nggak mau terlalu ekspresif karena orang-orang akan lebih mudah menebak pikiranku. Terus ada juga yang nanti aku jadi tidak diterima, aku sulit untuk bergabung dalam kelompoknya, mungkin dalam peers-nya atau semacam itu ya. Untuk anak-anak yang berada dalam situasi keluarga yang bercerai, tidak jarang ini jadi pilihan mereka juga untuk udahlah aku jadi orang yang tidak usah terlalu ekspresif gitu ya, yang banyak memendam gitu ya. Ini di satu sisi tentunya kita tahu ya bahwa sesuatu yang dipendam sewaktu-waktu bisa meledak gitu kan. Nah, tapi untuk memulai supaya mereka bisa lebih mengenali bahwa pola-pola ini tidak sehat, kadang-kadang itu kan tidak selalu muncul dari diri sendiri ya. Nggak selalu kayak oke, ini saatnya aku untuk bisa mengekspresikan apa yang kurasakan gitu. Ada nggak sih kalau dari Mbak Liza sendiri faktor-faktor protektif nih dari keluarga yang pasangannya bercerai gitu ya, dari orang tua bercerai, faktor-faktor protektif apa yang bisa membantu anak-anak yang di keluarga ini untuk bisa lebih bisa mengekspresikan emosinya secara aman? Pertanyaannya lebih kepada kalau gitu, apakah ada orang yang bisa menyediakan itu? Bisa, misalnya berarti orang ini mungkin jadi lebih ruang aman ya, jadi ruang aman gitu jadi ya. Kalau misalnya anak gitu ya dia kan masih bergantung pada lingkungan sekitarnya nih. Kalau orang di rumahnya, saya nggak bilang hanya mesti papa mamanya ya, mungkin ada kakek nenek atau ada mbaknya gitu ya, atau ada kakaknya, tantenya gitu misalnya, yang bisa mengizinkan dia untuk mengekspresikan emosinya dengan tepat, dengan sehat, ya bisa aja sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya gimana nih supaya si anak ini bisa, pertanyaannya lebih kepada ada nggak orang itu di rumah yang menyediakan itu. Karena kalau nggak ada gitu ya, semua akan
ya anak-anak yang di rumah ini ya akan di kamar masing-masing aja. Ngapain? Aku ngomong juga ntar cuma ngapain sih nangis cengeng banget? Ngapain sih marah-marah? Nggak ada temen loh nanti kamu. Jadi kesannya nangis tuh, sedih tuh jelek, marah tuh jelek. Padahal kan sebenarnya enggak. Jadi kalau ini menarik Mbak Widya. Kalau ada klien gitu ya, pasien di sesi konseling nanya, saya selalu mencoba untuk mengpsikoedukasi emosi itu seperti emosi itu kan bahasa Inggrisnya emotion. Jadi seharusnya itu energy in motion. Jadi kayak napas nih, kan nggak bisa nih kita hirup napas kita kekep gitu kan, yang ada sesek gitu ya, kita harus exhale lagi. Jadi emosi itu sebenarnya adalah energy in motion. Kalau emosinya ditumpuk terus-terusan, yang lama-lama meledak, itu satu. Yang kedua, mengenal emosi itu akan membantu kita paham solusinya. Karena emosi itu kan hanya alarm. Kalau kita marah berarti ada yang nggak beres. Kalau kita sedih mungkin kita kehilangan sesuatu. Kalau kita cemas berarti ada yang harus disiapkan kan gitu. Nah jadi harusnya anak-anak tuh dari kecil dibiasakan untuk mengenal emosi tersebut. Saya kasih contoh ya Mbak ya, izin. Anak saya yang paling kecil itu pernah pada satu masa umur 2 tahunan itu datang dengan kondisi mewek. Jadi datang kondisi mewek, saya tanya. Pertanyaan powerfulnya biasanya saya adalah, Dek, what are the tears for? Dia harus bisa loh mendecode air matanya ini buat apa? Karena air mata marah, sedih, kecewa, semangat itu beda solusinya. Terus dia mengatakan waktu itu bahwa aku habis nonton film Good Dinosaurs. Ingat dulu film Good Dinosaurs ada ayahnya, ada anaknya, ayahnya ke bawah. Iya, zaman dulu banget tuh. Iya, zaman dulu banget kan gitu. Oh, itu film deh. Terus karena ini film, berarti solusinya kamu mau apa? Ini saya bantu dia mendecode dulu. Ini agak sedih, ada haru deh. Tapi ini film, jadi solusinya apa? Kamu mau apa? Aku mau dipeluk, oh ya peluk. Jadi dari dia mewek, solusinya peluk. Nah, umur 5 tahun dia pernah datang dengan kondisi sama mewek. Pertanyaannya sama, Dek, what are the tears for? Air matanya buat apa nih? Terus tiba-tiba dia bilang, Kakak ngambil mainanku. Dia bilang gitu kan. Terus kita bilang, oh ini marah ya, kamu lagi marah. Oke, solusinya kamu mau apa? Kamu mau kita ngomong sama kakak atau kamu mau ngambil mainan yang lain? Nah itu kan jelas tuh, berawal dari ekspresi emosi, kita bantu dia, kita mengatakan sama dia marahnya nggak apa-apa, tapi kita cari solusinya. Marah nggak apa-apa loh Dek, tapi jangan mukul-mukul kakak gitu misalnya. Kalau sampai jadi ekspresi emosi itu adalah sehat, tapi nggak boleh yang aneh-aneh. Ekspresi emosinya harus pilih yang sehat, kan gitu. Nah, jadi sudah jelas tuh. Kemarin dia umur berapa? Udah umur 10, 11 gitu ya. Ada dia pulang ke rumah dengan kondisi kayak lagi marah gitu. Saya tanya, kok pulang-pulang marah deh? I'm not mad, I'm frustrated. Jadi dia bisa bedain 11 tahun loh. Dia sudah bisa bedain antara marah sama frustasi. Iya. Oh kenapa? Iya soalnya Bu Tri itu menuduh aku ngomong di kelas, padahal aku lagi nggak ngomong. Oke. Jadi you're frustrated ya. Oke, solusinya apa Dek? Kayaknya aku harus ngomong sama Bu Tri besok. Oh ya udah kamu ngomong sama Bu Tri ini segala macam. Itu enak. Nah yang terjadi biasanya adalah anak datang nangis, apa sih? Udah sana, Mama lagi sibuk nih goreng tempe. Kamu ngapain sih? Jadi boro-boro nyampe solusi, boro-boro sampai ekspresi. Gitu ya, mengenal emosinya, di sininya udah di shutdown. Belum apa-apa udah di shutdown. Nah, kebayang kalau itu terjadi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali, lama-lama kan anak belajar bahwa, oh aku tuh berekspresi emosi itu ternyata nggak baik ya. Mamaku suka marah, mamaku suka sedih. Atau pernah nggak misalnya anak-anak marah, kamu marah-marah, sana, di pojokan sana, sampai kamu marahnya selesai. Oh ini apa? Time out sana. Tapi ditinggalin sendiri di sana. Jadi kan dia belajar bahwa marah itu tidak diterima dan gue di-exclude. Gue diisolasi nih. Oh iya. Di satu sisi itu efeknya ya. Iya dong. Itu. Betul. Kecuali kalau ibunya sama-sama ada di sana, bapaknya sama-sama di sana, duduk bareng udah ya, kita tenang dulu bareng di sini. Jadi ada kehadiran orang tuanya. Jadi jangan ada sekedar kamu di sana aja ya gitu. Terus di sini bapak ibunya asik main sama anak yang lain, seru-seruan. Gitu kan dia berarti nggak isolating dong. Dan dia belajar bahwa ternyata nggak boleh karena nanti kalau aku ekspresikan, mama nggak suka, mama akan nyuruh mama akan mengisolasi aku di cut off dari yang ini. Oke. Gitu. Jadi saya nggak mengatakan bahwa time out itu buruk, enggak. Tapi kalau dia dibiarin sana aja gitu ya, terus habis itu yang ini sibuk sendiri, dia akan ngerasa bahwa kayak di-exclude aja nih. Nah dari situ biasanya people pleasing mulai muncul tuh. Ternyata nggak boleh deh berekspresi emosi deh gitu. Karena itu tidak diterima, itu jelek. Betul. Gitu nah terus anak akan mulai belajar kira-kira mama lagi pengen aku ekspresi emosinya apa ya. Nah itu kan bukan tugasnya anak loh Mbak. Iya, malah jadi nebak-nebak nih anaknya. Gitu. Oh kayaknya mama lagi pengen aku senyum, jadi aku senyum aja deh. Padahal mungkin dia lagi sedih, lagi apa gitu. Kasihan kan? Terus belum lagi kalau dia berpikirnya, oke ini perasaan sekarang lagi nggak nyaman, tapi ntar juga
sembuh sendiri, ntar juga baik sendiri. Iya, ya udahlah biarin aja lah, besok-besok juga nanti kita sekolah lagi segala macam kayak gitu udah. Nah, jadi akhirnya itu akan menebal terus sampai dia dewasa. Berarti mulai dari decoding terus divalidasi oleh orang tua itu akan membangun karakteristik anak yang ketika dewasa dia bisa dengan mudah mengenali emosi ini, gimana cara nyelesainnya. Kalau lagi overwhelming juga dia kayak aku di kamar dulu ya sendiri ya bentar ya, dan kan nggak apa-apa. Jangan kita kejar terus. Oh ya udah oke. Nanti kita ngobrol ya kalau kamu sudah siap. Wow. Gitu. Nah, itu memang hal-hal yang mungkin kita dan saya sih bisa mengakui ya Mbak ya. Kadang-kadang saya juga keceplosan gitu Toto, tapi kan kayak ada remnya. Ya ampun, tadi kayaknya harusnya nggak gitu deh. Nah, kalau udah sampai pada titik itu ya legowo aja, nyamperin anaknya, minta maaf. Karena nggak mungkin lah ya kita sebagai orang tua nggak pernah keceplosan, kayaknya sempurna banget gitu. Iya ya. Jadi udah, Lis lu nggak pernah marah-marah. Siapa bilang? Tanya jangan anak gue kayaknya. Berarti menyadari bahwa kita pun tidak sempurna. Betul. Menyadari bahwa kita pun membawa pola-pola yang bisa jadi tidak sehat. Itu adalah awal supaya kita bisa menemukan jalan yang lebih sehat nantinya ya. Termasuk pada kondisi-kondisi di mana penyelesaian yang dipilih adalah berpisah, gitu ya. Memang sih ini tidak menjadi solusi untuk semua masalah perkawinan pastinya. Enggak dong ya, gitu. Kalau masih bisa diusahakan, kenapa tidak? Kalau bisa baik-baik, kenapa enggak gitu? Oke, ini kayaknya daging semua ya. Amin. Daging semua nih pembicaraan kita hari ini. Mulai dari dampaknya pada anak, terus bagaimana anak tumbuh dalam lingkungan orang tua yang berpisah, dan kalaupun ketika orang tua memaksakan untuk bersama ternyata juga tidak sehat ya, karena sesuatu yang dianggap baik tapi itu dilakukan sebagai keharusan itu kan juga nggak baik akhirnya ya. Oke, mungkin sebelum kita menutup sesi ini ada nggak sih pesan-pesan mungkin dari Mbak Liza untuk baik itu anak-anak ataupun keluarga-keluarga yang sedang mengalami dinamika pernikahan yang retak atau yang sedang challenging lah gitu ya, sedang menantang nih situasinya, supaya ini tidak menjadi tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lah gitu ya. Kalau saya sih itu ya, bahwa pertama pada saat kita sudah memutus, ini dari sisi orang tuanya tadi ya Mbak ya. Kalau dari sisi orang tuanya, pasangan suami istrinya ini ketika kita sudah punya anak, sadari bahwa pernikahan kita itu bukan hanya kita berdua, tapi ada anak-anak gitu. Nah kalau misalnya memang lagi tadi tuh challenging banget gitu kan ya, kayak sesek nafas banget gitu ya, coba dipikirkan dengan tenang, kira-kira apa yang terbaik dari solusi ini. Karena siapa tahu pernikahan itu masih bisa diperbaiki dan jadi lebih baik loh gitu, kenapa enggak kan gitu. Nah kalau rasanya kita mumet banget nggak bisa mikir, pergi ke profesional boleh loh, dibantu untuk diurai ini apa sih yang kusutnya segala macam. Tapi pada saat kita pergi ke profesional ya kita mau benar-benar untuk menerima masukannya dia, jangan datang dengan nggak bisa yang dia bilang salah ya, itu mah nggak usah konseling kan gitu. Jadi benar-benar terbuka akan masukan buat suaminya gimana, buat istrinya gimana, dan kemudian dicoba untuk dijalankan. Kalau setelah sekian lama dijalankan ternyata ya kita nggak tahu juga ya, jodoh juga tergantung dari yang atas kan. Ya, mungkin udah selesai di situ dan sudah nggak baik lagi. Ya kalaupun ternyata keputusan terberat itu harus diambil, sekali lagi bahwa yang memutuskan itu dampaknya dan yang kena itu bukan hanya kita berdua nih, bukan hanya si suami istri ini, ada anak-anak. Bagaimana supaya keputusan itu tidak mencederai mereka lebih dalam lagi dan lebih berat lagi, gitu sih. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa kesadaran itu perlu banget ya, supaya kita sadar dengan pola yang ada, sadar dengan keputusan-keputusan yang diambil, sehingga nantinya ketika kita memilih untuk melanjutkan, memilih untuk memperbaiki, bahkan memilih untuk
mencari pertolongan itu juga dilakukan secara sadar untuk hubungan yang lebih sehat. Oke. Thank you banget Mbak Liza for having me. Terima kasih untuk Mbak Liza yang sudah sharing sama kita di sini. Thank you guys for watching Talk More Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. See you on the next episode.